Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu membahas hal-hal yang sering bikin kita mikir. Kok bisa ya? Dari dunia spiritual Jawa, weton, hingga misteri kehidupan yang kadang suka bikin merinding tapi nagih. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidupmu kayak jalan di lorong gelap? Udah usaha maksimal, tapi selalu aja gagal. Cinta ditolak. Kerja ditendang, usaha rugi, dan anehnya, semua itu kejadian terus-menerus, seolah hidupmu sedang dihantui sesuatu yang tak terlihat. Lalu, ada yang bilang, mungkin wetonmu pembawa sial. Tapi, benarkah ada weton pembawa kesialan? Atau justru itu cuma kesalahpahaman yang diwariskan turun-temurun? Nah, hari ini kita akan bongkar fakta mengejutkan tentang weton-weton yang sering dicap sial, tapi ternyata, tidak sesederhana itu. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa ya klik like kalau kamu suka topik spiritual kayak gini. Subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan share ke temanmu yang butuh pencerahan soal weton. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Biar videonya penuh berkah. Weton itu adalah gabungan dari hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa. Misalnya, Senin Pon, Jumat Kliwon, dan sebagainya. Konon, dari weton kita bisa melihat watak, rejeki, hingga garis hidup seseorang. Tapi yang sering bikin salah kaprah adalah, ada beberapa weton yang sering dicap pembawa sial. Padahal, belum tentu kesialan itu berasal dari wetonnya. Bisa jadi, ada energi besar yang belum kita pahami dan justru menunggu untuk diolah menjadi kekuatan. Yuk, kita bahas 5 weton yang sering dianggap pembawa sial. Tapi di balik itu, ternyata menyimpan pesan spiritual yang dalam. 1. Selasa Ponlur sering dianggap membawa malapetaka rumah tangga, tapi sebenarnya penyaring ujian cinta. Dari dulu, ada anggapan turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa bahwa anak yang lahir pada weton Selasa Pon rawan membawa ketegangan dalam rumah tangga. Katanya, hubungan cintanya selalu penuh konflik, tidak langgeng, bahkan bisa sampai cerai. Banyak orang tua zaman dulu yang merasa khawatir kalau anaknya atau calon menantunya punya weton ini. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah semua itu benar adanya? Atau hanya kesimpulan berdasarkan trauma generasi sebelumnya? Mari kita lihat dari sisi primbon. Selasa punya nilai Neptu 3, Pon bernilai 7. Totalnya, 10. Secara numerologi Jawa, angka ini berada di titik tengah, tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak lemah. Artinya, mereka punya potensi besar, tetapi juga harus pandai menyeimbangkan energi dalam hidupnya. Nah, disinilah titik kritisnya. Selasa Pon dikenal memiliki karakter keras luar, tapi rapuh dalam. Mereka terlihat tegas, bahkan kadang kasar atau dominan. Tapi di balik itu, mereka menyimpan ketakutan yang besar. Takut ditinggal, takut tak dihargai, dan takut disakiti. Inilah yang sering membuat mereka tampak posesif, mudah marah, atau gampang meledak saat merasa tidak didengarkan. Dan kalau berada dalam hubungan yang tidak seimbang, misalnya pasangannya juga dominan, atau tidak mampu memahami batin mereka, konflik akan meledak seperti api menyambar bensin. Tapi tunggu dulu, apakah ini artinya mereka membawa sial dalam rumah tangga? Tidak. Justru, mereka adalah penyaring ujian cinta. Mereka bukan pasangan yang bisa diperlakukan seadanya. Cinta harus nyata. Komitmen harus jelas. Kalau tidak, Selasa Pon akan pergi, atau memaksa keadaan berubah. Kisah nyata, ada seorang perempuan Selasa Pon yang bercerai 2 kali di usia muda. Semua orang menyalahkan wetonnya. Tapi ternyata, ia memang belum bertemu dengan pasangan yang bisa menerima emosinya. Setelah usia 35, ia menikah dengan pria yang tenang, sabar, dan menghargai ruangnya. Sekarang hidupnya jauh lebih bahagia dan stabil. Inilah kunci dari weton ini, Selasa Pon harus menemukan pasangan yang mau menjadi air saat mereka menjadi api. Mereka tidak butuh pasangan yang ganteng atau kaya saja, tapi yang mampu memahami bahwa cinta itu bukan selalu manis, tapi juga seni menahan diri saat badai datang. Di luar soal asmara,
Selasa Pon adalah pribadi yang penuh potensi. Mereka ambisius, cepat belajar, dan tidak takut mengambil risiko. Mereka cocok jadi pemimpin, pengusaha, atau pembuat keputusan. Tapi karena sikapnya yang blak-blakan, mereka kadang disalahpahami sebagai kasar atau egois. Padahal, mereka hanya tidak suka basa-basi. Dan ini pun kadang terbawa ke urusan rumah tangga. Jika pasangannya terlalu sensitif, bisa mudah merasa disakiti. Tapi jika pasangannya kuat, maka hubungan mereka bisa menjadi sangat kuat dan saling menguatkan. Sayangnya, di usia muda, Selasa Pon memang rentan tersesat. Mereka bisa salah memilih pasangan karena terlalu cepat jatuh cinta. Atau terjebak dalam hubungan toksik karena takut sendirian. Tapi begitu mereka belajar dari luka itu, mereka akan jadi pribadi dewasa yang bisa membimbing banyak orang melewati badai kehidupan. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Selasa Pon, jangan langsung percaya label pembawa sial dalam pernikahan. Karena sesungguhnya, kamu bukan pembawa bencana, tapi penantang cinta sejati. Cinta yang bukan sekadar kata-kata manis, tapi cinta yang diuji oleh kenyataan dan tetap bertahan. Ingat, Selasa Pon bukan untuk hubungan yang main-main, tapi untuk mereka yang siap tumbuh bersama luka dan cinta. 2. Kamis Legi Lur dibilang membawa kutukan leluhur, padahal terlahir sebagai pemutus rantai karma. Kamis Legi. Bagi sebagian orang Jawa kuno, ini adalah weton yang tak biasa. Saking tak biasanya, ada kepercayaan bahwa orang yang lahir di weton ini membawa kutukan leluhur. Dilahirkan untuk membayar kesalahan yang tak pernah mereka lakukan. Akibatnya, anak-anak Kamis Legi sering mengalami hidup yang berat. Penuh ujian sejak kecil, dikhianati orang dekat, atau merasa sendirian dalam keluarga yang utuh. Tapi apakah benar mereka dikutuk? Mari kita lihat dari sisi primbon. Kamis 8, Legit 5. Total Neptu 13. Dalam budaya Jawa, angka 13 dianggap ganjil dan kuat. Bukan negatif, tapi butuh pengendalian energi yang sangat bijak. Mereka adalah pemilik energi batin yang dalam. Punya insting tajam. Kadang bisa membaca isi hati orang, bahkan sejak pertemuan pertama. Tapi uniknya, hidup mereka seperti diuji terus-menerus. Naik sedikit, jatuh. Sudah hampir bahagia, ditarik lagi ke bawah. Sudah merasa lega, tiba-tiba datang ujian baru. Contoh nyata. Banyak orang Kamis Legi lahir di keluarga yang retak, atau mengalami kehilangan orang tua di usia muda. Tapi nanti setelah dewasa, mereka justru jadi tumpuan keluarga, yang menyatukan kembali semuanya. Inilah mengapa banyak orang menyebut Kamis Legi sebagai anak karma. Tapi bukan karma yang harus ditakuti, melainkan karma pembersih. Mereka dilahirkan bukan untuk membawa kutukan, melainkan untuk memutus kutukan itu. Apa artinya? Artinya, Kamis Legi sering menanggung beban generasi sebelumnya. Kalau ada siklus kemiskinan, konflik turun-temurun, atau rahasia keluarga yang gelap, anak Kamis Legi biasanya jadi yang pertama merasakan beban itu. Tapi justru karena merekalah, siklus itu bisa berhenti. Kalau mereka mau berdamai dengan diri sendiri, belajar memaafkan masa lalu, dan membuka ruang spiritual, hidup mereka bisa menjadi terang benderang. Mereka bisa jadi penyembuh luka batin keluarga. Orang yang mengakhiri dendam masa lalu. Dan menjadi akar yang menumbuhkan pohon kehidupan baru. Tapi jalan hidup Kamis Legi memang tidak mudah. Mereka sering disalahpahami. Dibilang terlalu sensitif, terlalu diam, terlalu sulit ditebak. Padahal mereka menyerap energi sekitarnya dengan sangat kuat. Bayangkan seperti spons. Semua getaran negatif di rumah, di kantor, di lingkungan, bisa diserap mereka tanpa sadar. Kalau mereka tidak belajar, buang energi, maka tubuh dan pikirannya bisa cepat lelah bahkan sakit. Makanya Kamis Legi sangat dianjurkan untuk punya waktu menyendiri secara rutin. Entah lewat meditasi, ziarah, tapa brata, atau bahkan sekadar duduk diam di ruang yang tenang sambil menyalakan dupa. Karena mereka butuh menyaring energi. Jangan heran kalau anak Kamis Legi sering merasa tidak cocok dengan keluarganya sendiri, atau merasa tidak punya teman sejati. Padahal mereka bukan orang yang dingin,
mereka hanya terlalu dalam untuk dunia yang serba permukaan. Jika mereka sudah menemukan jalur spiritualnya, entah sebagai pembimbing, penulis, guru, penyair, psikolog, atau pendoa, mereka akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Karena sejatinya, mereka dilahirkan bukan untuk menikmati kemudahan, tapi untuk membuka jalan. Jalan yang dulu tertutup oleh luka, kini dibuka lewat kasih sayang dan kebijaksanaan. Jadi, jika kamu adalah seorang Kamis Legi, jangan percaya bahwa kamu dikutuk. Kamu adalah jawaban atas kutukan itu. Kamu adalah generasi yang tidak hanya memaafkan masa lalu, tapi juga memutus rantai luka, agar generasi selanjutnya bisa hidup lebih ringan dan lebih bahagia. 3. Rabu Wage Lur dicap sepi rejeki, padahal punya kunci kesabaran spiritual. Rabu Wage. Buat sebagian orang Jawa, nama weton ini seperti sebuah peringatan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sejak dulu sering disebut-sebut sebagai salah satu weton yang tidak hoki. Mitosnya, rejeki seret, pekerjaan sulit berkembang, dan usahanya sering jalan di tempat. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Rabu Wage secara neptu, jumlah angka weton, memiliki nilai 11, yaitu berasal dari hari Rabu, 7, dan Wage, 4. Angka ini dipercaya membawa aura kebijaksanaan yang besar, tapi juga tantangan batin yang tidak ringan. Orang dengan weton ini bukan tipe yang langsung kling kalau disiram keberuntungan. Rezekinya lebih mirip tetesan embun, datang pelan, tapi konsisten. Tidak mencolok, tapi menyuburkan. Sial? Tidak juga. Yang sering terjadi adalah mereka tumbuh dalam proses yang lambat. Bukan karena tak mampu, tapi karena alam semesta ingin mereka belajar sabar. Banyak dari mereka lahir di keluarga yang hidupnya pas-pasan. Dipaksa untuk mandiri sejak muda. Bahkan tidak jarang mengalami kehilangan di usia belia. Baik itu kehilangan orang tua, harta, atau harapan. Tapi justru dari situlah kekuatan mereka lahir. Rabu Wage punya ketangguhan luar biasa dalam menghadapi rasa sepi, tekanan sosial, bahkan pengkhianatan. Mereka tidak cepat tumbang. Justru semakin jatuh, mereka semakin belajar berdiri dengan elegan. Analogi, Rabu Wage itu seperti pohon jati. Ditanamnya lama, tumbuhnya lambat, tapi kalau sudah jadi, tidak ada yang bisa merobohkan. Sayangnya, orang-orang dengan weton ini sering salah mengerti potensi dirinya. Mereka membandingkan diri dengan orang lain yang lebih cepat sukses. Padahal jalan mereka bukan jalan tolak ukur, tapi jalan tumbuh dari dalam. Jika mereka mau membuka diri terhadap spiritualitas, entah lewat meditasi, doa, tapa, atau bahkan berbagi dengan sesama, energi batinnya bisa berubah menjadi magnet rejeki dan keberuntungan. Mereka bukan magnet uang secara instan, tapi magnet ketulusan yang membuat orang lain ingin bantu. Bahkan di dunia kerja, Rabu Wage sering jadi penyeimbang. Mereka tenang dalam situasi kacau, sabar saat konflik, dan bisa menahan diri saat semua orang terbakar emosi. Inilah yang membuat mereka cocok jadi penasehat, guru spiritual, ahli psikologi, atau tokoh yang bijak di komunitas. Namun tetap, mereka butuh waktu. Kalau weton lain mungkin seperti petir menyambar, Rabu Wage itu seperti sungai kecil yang diam-diam mengukir batu. Dan itulah yang banyak orang tidak tahu. Kesialan yang dilekatkan pada weton ini sebetulnya hanya karena mereka tidak cocok hidup dalam sistem yang serba cepat, instan, dan penuh kompetisi. Rabu Wage harus menciptakan jalannya sendiri. Jalan yang mungkin sepi, tapi penuh makna. Maka dari itu, jika kamu terlahir sebagai Rabu Wage, jangan berkecil hati saat hidup terasa lambat. Tuhan tidak menciptakanmu untuk berlomba, tapi untuk membangun, perlahan, dalam, dan abadi. 4. Sabtu Pahing Lur dibilang bawa arah sial, padahal pemilik energi spiritual paling kuat. Sabtu Pahing, sebuah weton yang kerap kali disebut dengan nada peringatan. Katanya, anak yang lahir di weton ini harus benar-benar dijaga. Soalnya, banyak cerita dari orang tua zaman dulu yang bilang bahwa anak Sabtu Pahing mudah kebawa arus. Kalau nggak hati-hati, bisa tergelincir ke jalan yang salah. Bisa keras kepala, gampang meledak, bahkan bisa menjerumuskan orang lain kalau tak mampu mengendalikan egonya.
Tapi benarkah Sabtu Pahing adalah pembawa sial? Mari kita lihat dari Neptunya. Sabtu 9, Pahing 9. Totalnya 18. Angka ini tergolong sangat tinggi dalam sistem weton Jawa. Dan angka tinggi dalam primbon selalu menunjukkan satu hal, daya spiritualnya sangat besar. Ibarat pisau tajam, kalau dipegang orang yang tidak terlatih, bisa melukai dirinya sendiri. Tapi kalau sudah tahu cara mengasah dan mengendalikannya, pisau itu bisa jadi alat paling ampuh untuk bertahan hidup. Begitu juga dengan Sabtu Pahing. Anak-anak weton ini biasanya lahir dengan intuisi tajam. Mereka punya firasat yang kuat. Sering merasakan sesuatu sebelum kejadian terjadi. Entah itu mimpi-mimpi aneh, perasaan was-was tanpa sebab, atau tiba-tiba gelisah menjelang suatu peristiwa besar. Sayangnya, karena tidak semua keluarga paham bagaimana mendampingi anak Sabtu Pahing. Banyak dari mereka yang tumbuh dengan luka batin. Dibilang keras kepala, dibilang nakal, bahkan dijauhi karena dianggap membawa aura negatif. Padahal, sebenarnya mereka sedang mencari jati diri di tengah pusaran energi batin yang luar biasa kuat. Ilustrasi, seorang laki-laki lahir Sabtu Pahing, sejak kecil suka menyendiri dan menggambar simbol-simbol aneh. Dulu dianggap aneh. Tapi setelah dewasa dan belajar spiritual, dia menjadi pembicara nasional tentang energi dan penyembuhan diri. Ternyata, energi itu sudah ada sejak lahir. Hanya butuh diarahkan. Sabtu Pahing juga dikenal sebagai weton yang penuh magnet. Kalau mereka berjalan di tempat umum, seringkali diperhatikan. Bukan karena mereka cari perhatian, tapi karena aura kuat yang menyelimuti tubuh mereka. Aura ini bisa jadi penyembuh, atau bisa juga membuat orang lain takut, tergantung bagaimana mereka mengelolanya. Kalau sedang marah, Sabtu Pahing bisa meledak tanpa kendali. Tapi kalau mereka belajar mengelola emosinya lewat meditasi, ilmu spiritual, atau ilmu kejawen, maka mereka bisa jadi pelindung orang lain. Bahkan ada kepercayaan, orang Sabtu Pahing yang mencapai tataran spiritual tinggi bisa jadi penyalur energi semesta untuk membantu orang sakit, menghalau energi negatif, dan membuka jalan rezeki orang lain. Sayangnya, di usia muda, Sabtu Pahing memang sering tersesat. Entah itu dalam pergaulan yang salah, cinta yang menyakitkan, atau gaya hidup yang impulsif. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum mengenali kekuatan diri sendiri. Makanya, anak-anak dengan weton ini sangat disarankan untuk diberi pendampingan sejak kecil. Diajak mendekatkan diri ke Tuhan, dikenalkan pada nilai-nilai spiritual, dan diberi kesempatan untuk menyendiri, mengenal batinnya, dan berdialog dengan dirinya sendiri. Sebab ketika Sabtu Pahing sudah menemukan tujuan hidupnya, tak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka bisa jadi pemimpin, guru spiritual, tokoh masyarakat, atau bahkan pelindung orang banyak. Jadi jika kamu terlahir sebagai Sabtu Pahing, jangan takut dengan label pembawa sial. Justru kamu adalah pemegang obor yang harus melewati malam paling gelap untuk menerangi jalan bagi orang lain. Ingat, bukan kamu yang lemah, tapi duniamu yang belum siap melihat cahaya yang kamu bawa. 5. Minggu Kliwon Lur dibilang dekat dunia gaib, tapi sebenarnya punya akses menuju dimensi cahaya. Di antara semua weton yang dianggap angker, Minggu Kliwon mungkin menduduki posisi paling sering disebut-sebut. Weton ini kerap dikaitkan dengan cerita mistis. Mulai dari anaknya sering mimpi aneh, suka melamun, takut gelap, sampai bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Masyarakat Jawa lama percaya bahwa Minggu Kliwon adalah weton yang paling dekat dengan dunia gaib. Tak sedikit orang tua yang diam-diam khawatir jika anaknya lahir di hari ini. Takut anaknya disukai makhluk halus, takut mudah kesurupan, atau bahkan dijadikan perantara oleh dunia lain. Tapi, apakah benar Minggu Kliwon adalah weton sial? Mari kita pahami lewat kacamata yang lebih dalam. Minggu bernilai 5, Kliwon bernilai 8. Totalnya 13. Sama seperti Kamis Legi, angka 13 dalam kejawen bukan sekadar angka ganjil. Itu adalah angka portal. Angka ini menandakan pembuka gerbang antara dua dunia. Antara nyata dan tidak nyata, antara kasat mata dan gaib, antara kesadaran dan alam bawah sadar. Orang yang lahir di Minggu Kliwon biasanya memiliki energi spiritual yang sangat besar.
tapi juga sangat terbuka. Mereka seperti rumah dengan banyak jendela yang tak pernah ditutup. Segala energi, baik dan buruk, bisa masuk begitu saja. Inilah sebabnya, anak Minggu Kliwon sejak kecil sering merasa aneh. Kenapa aku suka gelisah kalau ada orang tertentu? Kenapa aku sering mimpi orang yang sudah meninggal? Kenapa aku seperti tahu hal-hal sebelum terjadi? Semua itu bukan kutukan. Itu karunia yang belum dipahami. Masalahnya adalah, ketika mereka tumbuh di lingkungan yang tidak mengerti energi ini, mereka dianggap pemalu, penakut, atau bahkan penyendiri. Padahal mereka bukan takut. Mereka hanya terlalu sensitif terhadap energi sekitar. Contoh nyata, seorang wanita Minggu Kliwon dari Solo, sejak kecil bisa mencium bau bunga melati sebelum ada yang meninggal di kampungnya. Dulu dianggap menakutkan, tapi setelah dewasa ia justru jadi orang yang paling dicari saat ada kematian. Karena ia tahu cara meredakan kepanikan dan membaca pertanda secara tenang. Minggu Kliwon punya satu ciri khas kuat. Batinnya sangat dalam dan tenang, tapi sekaligus terganggu jika tidak belajar melindungi dirinya. Kalau tidak paham cara menutup jendela energi tadi, ia bisa sering kesurupan, emosinya labil, dan hidupnya penuh gangguan. Tapi kalau bisa mengolah kekuatan batinnya, entah lewat ilmu spiritual, meditasi, sholat malam, tapa bisu, atau puasa tirakat, energinya akan berubah drastis. Dari magnet negatif, menjadi medan perlindungan. Banyak tokoh spiritual, dukun putih, peruqyah, bahkan penyembuh energi, lahir di Minggu Kliwon. Sebab mereka tidak cuma bisa merasakan yang kasat mata, tapi juga mampu membaca aura orang lain, melihat retakan batin seseorang, dan tahu kapan seseorang sedang terganggu. Namun, jalannya tidak mudah. Minggu Kliwon juga sering diuji lewat rasa takut, mimpi buruk, bahkan tekanan psikologis. Ini adalah proses pembersihan diri yang tidak bisa dilewati setengah-setengah. Orang dengan weton ini harus belajar mengenal dirinya. Bukan menolak karunia, tapi mengarahkannya. Bukan menjauh dari dunia gaib, tapi meneguhkan posisinya sebagai penyeimbang antara dunia. Karena jika mereka berhasil menata batinnya, maka kepekaan mereka akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Mereka adalah pelindung dalam diam, penjaga dalam gelap, dan penerang dalam badai. Maka jika kamu lahir di Minggu Kliwon, berhentilah merasa kutukan. Berhentilah menyesal lahir berbeda. Karena sesungguhnya, kamu tidak gila, kamu hanya lebih peka. Dan peka itu adalah anugerah yang tidak semua manusia sanggup terima. Jadi, dulurku, tidak ada weton yang benar-benar pembawa sial. Yang ada hanyalah energi yang belum dipahami dan belum diarahkan. Kalau hidupmu terasa berat, jangan buru-buru salahkan tanggal lahirmu. Justru bisa jadi, kamu dipilih untuk membawa terang di tengah gelap. Kesialan adalah ujian. Dan setiap ujian pasti menyimpan pelajaran. Ingat, kesialan hanyalah kata lain dari tantangan yang sedang menunggu kemenangan. Nah, menurut kamu, adakah orang terdekatmu yang punya salah satu dari weton ini? Atau jangan-jangan, kamu sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Wetonmu apa? Dan pengalaman hidup apa yang paling kamu ingat sampai sekarang? Yuk kita saling berbagi dan saling menguatkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu jadi orang pertama yang tahu kalau video baru kita tayang. Semoga hidupmu penuh berkah. Dan apapun wetonmu, semoga menjadi jalanmu menemukan jati diri yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.